Terus suaranya wangi malah remuk. Aku wis sadhe malah. Rasa nangis, udah nangis. Diuruki diam yang ambiar, diuruki disiram kembang, disiram kembang. Tangga-tangga padha sambang, yen nangis kaya wong nembang. Tangga-tangga padha sambang, yen nangis kaya wong nembang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lalu ada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Sedikit lagi kamu nulis pertanyaan, pasien apa? Kasih. Kamu apa yang hilang? Kamu ngomong nganggo pulpen bos. Pan? Kamu bawa pulpen? Aku juga enggak. Membutuhkan dua HP Tumaya sawaraku lasai, semuanya akan mengejar segala sesuatu. Pokoknya ini ngomong rasa ngejar. Pokoknya dalam rangka jemput rezeki Gusti. Oke, ini urusannya Gusti Allah. Wajibannya awake dhewe mancung. Lek. Oke, ya alhamdulillah. Ya Allah, rezeki itu memang titipan ya Allah. Tapi kalau memang rezeki itu titipan, buat titip aku yang banyak ya Allah. Lanjut umurnya atau Tidak mau menapa ya Allah sebenarnya halal. Yo dikek terus. Uang itu memang tidak menjadi bahagia ya Allah. Tapi kalau banyak mungkin bisa ya Allah. Amin. Anak-anakku. Ya Allah, kalau di bojo enak ra apa ya Allah sebenarnya rajin sholat. Yo bojomu imam masjid tur ngrono. Tunggu sih maksimal. Ya Allah, bojo kula ganteng ra apa sing penting sugih dan ahli ibadah ya Allah. Amin. Ayo Mariati. Mariati. Oh Mariati. Oh ngomong yang itu Mariati. Mariati. Ya wes, di pertanyaan ini. Mbak dulu ke pertanyaan. Nama. Sini. Pulpen itu nggak bisa dipakai. Nah, ini gak usah pulpen, usah chat WA. Baca pertanyaan-pertanyaan yang dalam dari para kumyan. Kalau sampai curhat awas. Ya terserah aku lah, ngatur-ngatur. Perempuan itu manusia terkuat. Buktinya apa? Listrik saya ditaruh di bumi. Oh listrik. Saya kemarin bilang perempuan itu ternyata penerbang terhebat tanpa sertifikat. Dia bisa menerbangkan gelas, piring, panci, tas ngamuk. Oke, apa tetap satu. Yang pertanyaan yang masuk langsung dikasih aja. Kok mau menang? Kok malah main ketagihan gitu? Ya wes, tak foto bisa jadi ini. Oh, ini kok tisu ya? Ini, udah dulu. Pertanyaan terkait talak 3. Apa boleh bersatu kembali?
masih bisa rujuk. Talak 2 masih bisa rujuk. Talak 3 tidak bisa rujuk kecuali sing wedok rabi meneh karo wong liya, pegatan meneh baru balik ke istri suami awal itu. Tapi tidak boleh di skenario. Umpamanya si A nikah sama si B ini sudah talak 3 kali. Supaya si B bisa balik sama si A, si B harus nikah dengan C. Tapi ingat, pernikahannya ini tidak boleh dirancang. Yuk, kowe rabi karo aku sedino. Supaya aku balik nih A, itu harus alami. Ngantor ya? Kalau suami kan nggak punya iddah, dia mau menikah 4 juga boleh. Jangankan sudah pegatan, belum pegatan saja suami boleh nikah lagi. Makanya jangan sampai talak 3 dan 3 ini bermasalah. Talak 3 ini. 3 bermasalah. Jangan. Dan jadinya CRBK, cinta lama bosok kembali. Ini kasusnya siapa? Dari kamu? Ya, sama nih. Kamu sama nih orang aku saya. Rizky. Saya namburi, Gus. Tak ajak. Allah saya namburi, Gus. Ya kan kalau yang aku, mana justru akan Assalamualaikum Gus Bintang, Gus Badi Tanglet. Nek gajian, pundi sing lebih diutamakan? Bayar utang dulu apa untuk keluarga? Kira-kira bayar utang apa keluarga? Tak kasih hadis babakan utang. Ken awakmu ora sindolo babakan utang. Apa sih kira-kira di sini? Man mata fisabilillah. Barang siapa mati di dalam perang fisabilillah. Summa asa, kemudian dia dihidupkan kembali. Summa mata fisabilillah, kemudian dia mati kembali yang kedua kalinya tetap matinya fisabilillah. Summa asa, kemudian dia dihidupkan kembali. Jadi mati, urip, sampai ketiga kalinya. Summa mata fisabilillah, kemudian dia mati fisabilillah. Summa asa, kemudian dia hidup lagi. Apa kata Rasulullah? Dia tidak akan pernah bisa masuk surga selama dia masih punya utang. Nah, berarti apa? Yang diutamakan bayar utang. Maaf ya. Sedekah dulu apa bayar utang dulu? Bayar utang. Loh, bukan kok berarti kena kabeh diundang ra kudu sedekah. Kan kamu ngerti takaran uang kamu. Ini cicilanku, aku sebulan gajinya 10 juta, cicilanku 2 juta. Kan masih ada spesies untuk sedekah. Ojo pelit-pelit banget toris. Jangan sampai gara-gara kita punya utang jadi bakhil, jadi pelit. Atas nama Malika. Malika ini. Apa dulu kayak tulis? Malika. Ah. Iris. Bu, saya langsung mau bertanya. Apakah sudah ditalak? Mau tanya Gus, cara mendoakan para yang sudah meninggal, apa harus disebut satu persatu namanya yang sudah meninggal? Itu yang baik. Dilong nih bu. Lebih baik disebut satu-satu. Mana mantan bujumu papat? Bojoku pertama jenenge Aris, Al-Fatihah.
Bojoku itu jenenge Budi Al-Fatihah. Ternyata suami mati meninggal semua gara-gara keracunan. Susu kadaluarsa. Jadi kalau mendoakan orang mati, apalagi keluarga, sebaiknya name by name satu-satu. Namanya siapa disebut-sebut. Name by name atau one by one. Semua nama by name. Lainnya. Jadi kalau bisa disebut setiap nama. Ini siapa yang nanya? Ini bagian pos. Kalau. Apa ini? Kayak kita ketawa. Assalamualaikum, mau tanya, apa hukumnya rambut diberi warna hitam, merah, hijau? Malah kan aku merah. Ini sampai tangan. Rambut itu yang tidak boleh diwarnai hitam. Rambut putih diwarnai hitam nggak boleh. Tapi kalau mau diwarnai merah, kuning, hijau, dilengket yang biru nggak boleh. Cuma pesan saya, kalau mau warnai rambut dalam keadaan suci, jangan dalam keadaan haid atau jangan dalam keadaan junub. Ini junub karo sapa? Masih boleh pas mencret. Boleh nggak sholat di tempat gelap? Misal sholat subuh karena tidurnya sama anak ngomongannya, karena takut bangun kalau lampu dinyalakan, jadi sholat di tempat gelap boleh. Dipastikan tempatnya suci. Kalau gelap pas sujud adalah kalau setan. Karena ada banyak kasus begini dong, kasus begini. Suami punya istri, adalah kamarnya peteng. Pas rampung dikeloni, begitu lampunya muruk belum, kok pembantu nih lah. Selama dia kelon dengan yang dia anggap istrinya ternyata bukan, itu hukumnya bagaimana? Masalahnya, kan? Malah lanjut terus. Kalau ini di tempat gelap, asalkan cuci, mati lampu kayak. yang penting matamu jangan merem. Terus gelap, merem. Gak boleh, jangan menjaga mata. Orang sok tahu. Baik. Tusuk apa kesurupan? Assalamualaikum Gus, apa hukumnya bila dalam rumah tangga walaupun masih satu rumah tapi si istri jarang atau sering menolak hubungan dengan suami? Nah, curhat nih. Nafkah itu lahir batin. Lahir itu bentuknya ekonomi, batin itu bentuknya apa? Ini lucu bener. Istri meninggal, suami gak nafkahi. Lah mau dan istri dinafkahi sama nggak menang. Modal aja nafkah, pokoknya lagi bandoso. Oh, mendas. Pertanyaan super aneh. Oh, selamat tanya. Kalau itu bukan nafkah. Itu kan bedakan nafkah dengan hal-hal yang kalau suami lahir batin, itu kan nafkah yang bersifat personal. Ayo, aku sebagai suami ngasih istri saya uang untuk nafkah, itu namanya nafkah. Ngelonin ini nafkah. Ini yang di sini yang dimaksud orang ngelonin, ini dosa. Masih istri kok. Bahkan kata Nabi apa? Layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Jadi pas numpak unta sekarang di atas itu seolah
seolah-olah sampai seperti itu. Penyuruhan pada pasir nyok. Malah gas, malah oke gas. Boleh. Ini sama semangat. Ini siapa yang tanya? Orang lain ngaco gitu. Oke, tadi ada pada yang izin. Adi. Assalamualaikum Gus. Kita ngasih uang ke orang tua tanpa izin suami, hukumnya gimana? Tetap gak boleh. Kecuali uangmu sendiri yang berasal dari pekerjaanmu sendiri, dari bisnismu sendiri. Oh, kalau kita kerja boleh. Kecuali kalau uang itu dari suamimu, kamu kasih orang tuamu tanpa seizin suami. Anak janda, Gus, zaman. Kalau punya suami itu hasil kerja kamu sendiri, boleh. Tapi saya tetap menyarankan bahwa istri tetap komunikasi dengan suami. Waktu ini dia mengizinkan apa enggak, dia nggak punya hak. Yang penting gue ngomong. Jadi begini loh, istri itu taatnya berpindah kepada suami dari orang tua. Setelah dia menikah, maka dia harus berpindah kepada suami. Tapi kalau suami itu nggak boleh diatur istri soal hubungannya dengan kedua orang tua. Yang merusak hubungan anak laki-laki dengan ibunya itu biasanya istri. Begitu suami ngasih nafkah, istri cerewet. Kenapa suami itu harus mengutamakan ibunya? Karena gede nih bojomu, kuwi mergo susune mbok nih ora mergo susu. Nah kalau istri mau ngasih orang tuanya walaupun itu uangnya sendiri, itu etika saja, tapi tidak perlu sama menurut saya. Etika saja, adab saja. Sebagai istri menghormati suami. Apa yang tahu? Oh, garis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau tanya? Aku mau jawab. Apabila kedua orang tua meninggalkan hutang, apakah ahli waris wajib membayar hutang tersebut? Wajib. Senang uri beras mati ini rupamu. Piye ahli waris. Makanya Mbak Mudin itu kalau ada orang meninggal biasanya apa? Apabila almarhum punya tanggungan hak bani Adam, hutang-hutang dan lain sebagainya, tolong sampaikan kepada ahli waris. Kudu. Lautan memban, enak, mati lunas, asuransi yo. Tapi lah utang sesama bani Adam tetap kudu banyak. Maka yang dilakukan dibayar atau minta keikhlasannya. Kemarin ada yang pertanyaan menarik begini, Gus, kalau maling mati atau pelacur mati, Mbah Mudin biasanya bertanya, ini almarhum baik apa jelek? Kita harus menjawab apa Gus? Tetap jawablah baik. Kalau ngelek Gus, nanti dulu. Baik itu maksudnya apa? Ketika Anda menjawab, ini apakah jenazah? Saya nomor saya. Minimal kematiannya baik untuk dirinya sendiri. Kalau dia maling, dia mati, kebaikannya untuk dirinya. Gara-gara dia mati sudah tidak bisa maling lah. Apa nama benar? Atau BTS mati, saya nomor saya. Gara-gara dia mati, dia sudah tidak menjadi lonte lah. Pondok Garut dengan bisa di rumah Indonesia pengajian 5 jam sama kayak belas apa? Anak ini Gus Om. Untuk siapa? Untuk suami di rumah. Karena minimal selama kamu pengajian, suamimu terbebas dari penderitaan. Coba kita lagi Ratna. Kan? Please, analis. Ya. Oh, jeruk ular bisa di rumah itu. Gus, gimana caranya mengikhlaskan rasa kecewa dan rasa sakit hati? Oh, sakit hati. Aku kok kenapa kok kita kok masih sakit hati itu kenapa nih? Jadi saya bilang begini. Sakit hati ditinggal nikah lagi. Gue yang boleh menang goblok. Ingat, pada akhirnya
prestasi terbaik kita adalah amal baik masing-masing. Orang sakit hati. Saya kemarin sama Kiai Husin Ilyas Mojokerto, usianya sudah 100 tahun. Mojokerto. Dia masih mampu makan kepala kambing utuh satu. Rokok masih tiap hari, makan durian masih habis 2-3 durian. Padahal usianya 100 tahun. Diperiksa sama dokter, metabolismenya seolah-olah anak berusia 17 tahun. Saya tanya, Pak Yai, nopo rahasianya? Jawaban beliau apa dong? Ramsak rekenan. Maksudnya apa? Ojo baperan. Ternyata nggak baper kui, rahasia panjang. Milo jadi wong coba peran. Ketua panitia coba peran. Calon presiden coba peran. Coba apa? Mana orang ngiri kok? Sehingga apa? Kalau ada orang ngiri, ya kamu nganan. Soal kamu dibenci dan lain sebagainya, bagaimana cara menghadapinya? Jelas Gus Miftah, orang yang paling berpengalaman di dunia. Nyatanya aku tidak mati-mati. Kalau udah saya baru ya, saya dicereweti amalku saya oke repot amat. Terus nanti. Betul? Kalau kamu sakit hati atas kalimat orang yang salah bukan orang pada kamu. Kenapa? Kalimat itu hanya sampai telingamu, sementara kamu yang memindahkan kalimat itu dari telinga ke dalam hati. Tunggu kuping wajib panas, hati ini rasa melu-melu panas. Full senyum. Aku mau. Osjol macam kamu. Kalau gue nyanyi, bola apa yang paling nyakiti? Bola bali gedelah. Bola bali kapisan. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Siapa ini? Oke, kamu gak usah sakit hati. Ngapain sakit hati? Dimaafkan aja. Karena kita manusia kadang-kadang bisa memaafkan tapi belum bisa ikhlas. Gue lari ikhlas. Ikhlas yang paling gampang itu lari. Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya ikhlas. Jadi lawe lari ikhlas. Ya wes, kowe lah dilarani hati lah bakal lari. Wes dadi kowe wis dijak. Punya jantung tapi enggak punya hati. Ambil teman juga dari. Hanya Mbak Eka. Riz. Panitia piramid ini, Riz. Tak wae talan lewat baju mesti tebas. Kowe lewat duit mesti remuk. Paham? Bagaimana tanggapan Bu Sultan soal isu Bu Sultan terkait money laundering? Nah, kalau ini ajeng. Sing dituduh money laundering, jenenge keren-keren. Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Boy William, Gus Miftah. Berarti levelnya Gus Miftah di dunia artis seperti Raffi Ahmad. Saya tidak ngerti. Ngomong soal agama, katanya Gus Miftah nggak pantas. Begitu masuk dukung capres, kiai kok ngurus capres. Lah jadi ora pantas dadi ustaz. Begitu ngurus capres, kok kiai ngurus capres. Apa-apa kok mau paido, apa-apa kok mau bully, apa-apa kok mau komentari. Aku iki jane curiga, kowe iki lahir diadani apa dipisui? Kenapa bener? Jadi iki lahir diadani apa dipisui? Malah begitu lahir cengit, cok. Jadi yang menungguin. Apa-apa di paido. Ini isu sudah lama, sekarang akan kembali. Ya, salah soal. Kau nggak tahu, ngomongin sama kau ini. Wong apik itu ternyata harus ikut paham terhadap dunia politik. Lah wong apik nggak gelem ngurusi capres, maka yang berpotensi ngurusi capres itu wong elek. Sekarang begini, Gus Miftah, Kiai ini ngaji sama ngurusi capres. Yang ngomong itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia orang fasik. Karena kalau Kiai dekat dengan capres, maka orang fasik tidak bisa dekat dengan capres. Tapi kalau orang baik menjauh, maka orang fasik
fasik mendekat. Kemudian kedua siapa? Orang yang beda pilihan dengan kita. Lah podo ora mungkin cerewet. Podo gitu. Gini apa betul? Jangan sampai teman-teman BMI di Hongkong gara-gara beda pilihan presiden jadi musuh. Betul? Pilihan ini Indonesia wis hihi rampung pilpres awakmu ning kene sing perang utang. Ora ono untungi. Gini apa betul? Saya pengen bilang, jadilah pendukung capres yang cerdas. Siapa itu? Dukung calonmu, sampaikan kebaikannya, sosialisasikan program-programnya tanpa harus menjelek-jelekkan calon lain. Menjelang mawon kono calon nyelek-nyelek lihat itu mana rapayu? Yes. Maka saya bilang kalau ada calon suka menjelek-jelekkan, kebanyakan janji, kebanyakan omong-omong, cukup dijawab sorry. Jadi ini kalau mani laundry sudah agak kasih. Sesuk saya sakit Gusti Allah para cangkem ini sih. Mana Mbak Ajeng? Kok mana Mbak Ajeng? Belakang. Jangan mau. Baik sini dan ini. Anggris kota Edolan. Apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Bahasanya bukan durhaka. Apakah ada orang tua yang tidak bertanggung jawab kepada anak? Orang tua cuma durhaka kita nurut. Siapa siapa ini? Kamu cuma mau durhaka. Aku tahu kenapa kamu pakai masker. Pasti promos. Sorry ya. Al-Quran mengatakan begini. Aku walikum naro. Jagalah keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti apa? Termasuk tanggung jawab kepada anak-anak. Yang benar-benar durhaka, tapi orang tua yang tidak bertanggung jawab pada anak. Dosa sama anak amanah titipan. Apalagi anak belum mencapai balik. Itu masih kewajiban orang. Makanya dulu saya pernah tanya, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu hadisnya anak apa hadisnya ibu? Saya dulu pernah bahas tuh ini. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu hadisnya anak apa hadisnya ibu? Itu bisa dilihat dari dua kacamata. Kalau kacamata seorang anak, kenapa surga anak terletak di bawah kaki ibu? Karena hormat kepada ibu itu hukumnya wajib. Tapi sebagai seorang ibu, kamu juga harus membaca surga anak tergantung kelakuan seorang ibu. Berdoa ibu semua orang juga ke anak-anak titipin mbahne mbok rene ngomong niate yo dadi anake malah anake radi openi. Wong yo teko. Yo nang bahas karo sibuk mau main di papan online. Sekarang ada istilah apa kayak sleep call. Sleep calling. Mincaknya pada hampir dua game. Apa yang merubah ngorok masing-masing. Tapi mana aneh. Kalau dia nama istilah ponsel, telepon-teleponan ngomong satu. Saya sleep call. Tukolan kene turu kono turu. Apa meh lomba ngorok. Ngiler dilombake. Oke, enggak ada durhaka. Tapi wong kok enggak tanggung jawab. Keris, bulan HP tak ajar. Tuh, kau jam loro ya. Assalamualaikum. Masih seputar dunia perduitan. Dan mau belajar dulu yuk. Arep turu mikir duit, tangi dulu boleh. Bojone mulai dirokok dompete goleki. Wis-wis wong lanang kuwi kalah penting karo duit. Mergo duit luwih penting daripada wong lanang.
Memang jenengan pengen golek bojo sing pinter golek duit tapi ra gelem nganggo duit golek bojo tuyul. Pinter golek duit ora tau nganggo duit. Golek bojo tuyul kono, wong lanang iki susu pecinta susu tanpa gelas bunyi demi awan kono. Alhamdulillah bunda itu gelas ra iso nganggo. Pakai gaji sebulan, pakai ATM udah bukan pakai ini. Assalamualaikum Gus, masih seputar dunia perdebutan. Sebelumnya saya menikah. Sebelum saya menikah, saya punya pacar dan pacar saya hutang ke saya. Lanang model lopo. Iki lanangnya wis geblek, ning sing wedok pekok. Pengen di pacar. Orang-orang istilah cewek mandiri sing ada cowok. Sebelum saya menikah saya punya pacar dan pacar saya hutang ke saya. Karena nggak jodoh akhirnya kita putus. Cie. Ada goblokmu. Ijik pacar harus utang-utangan. Aku curiga duitnya mau mana ya? Apalagi yang lainnya. Iya. Mesti uangnya nama nih ngacung. Berarti nak ngacung ya lainnya lain gede. Dalam mengacung kenapa? Yang jadi pertanyaan, apakah kelak kita di akhirat akan dipertemukan lagi untuk urusan utang? Ini jadi kamu jangan-jangan masih ngarep. Gak dipertemukan di dunia, pengen dipertemukan di akhirat. Malah CBLK, CLBK. Ini namanya CLKA, cinta lama ketemu di akhirat. Oh no. Orang yang berhutang dan belum dibayar atau belum diikhlaskan, itu akan ada transfer pahala dari yang berhutang kepada si hutang. Kalau utang kalian jenengan, kok belum dibayar atau belum diikhlaskan, maka saldo pahala saya berpindah kepada si hutang. Kalau saya curiganya bukan itu, coba dia masih berharap ketemu itu. Atas nama semi pesek, alah saya pesek ya pusing. Oh kalian diri ya saya. Tapi ini nggak pesek. Ingat pesek itu adalah mancung yang tertunda. Kodok karo merongos, pingkem yang tertunda. Merongos kita pede mawon, merongos kalau berlari pasti menang. Lo kaki rompir sebetulnya wis finish. Nah saya, kakak saya, nanti pacarmu saya. Sen. Pantesan pesek, tolak. Assalamualaikum Gus, dari Umaya, Jakarta. Pertanyaan saya, ada yang bilang kerja di luar negeri uangnya itu haram. Salah satunya di Hongkong. Mulia mana mulia? Di Umaya. Umaya, boleh nggak orang Islam kerja sama orang non Islam? Boleh nggak orang non Islam dikasih ditraktir sama orang non Islam? Nabi Musa itu bertahun-tahun ditraktir karo Fir'aun. Jawab. Wong Musa kuwi anak angkate Fir'aun. Diobati Fir'aun dari bayi sampai menjadi nabi. Berarti selama sebelum menjadi nabi, Musa kuwi bendina dipakani karo Fir'aun. Kalau itu dianggap haram, berarti daging Nabi Musa haram. Kan tidak mungkin. Gimana? Pamannya kanjeng Nabi namanya siapa tuh? Abu Jahal. Kan yang musuh kanjeng Nabi Abu Lahab. Abu Lahab itu musuh kanjeng Nabi. Tapi piye-piye Abu Lahab itu pamannya kanjeng Nabi. Abu Lahab itu mulai sakit karo kanjeng Nabi gara-gara Nabi Muhammad mendeklarasikan jadi Nabi usia 40 tahun. Kebayang nggak? Bagaimanapun paman sama keponakan itu mesti pernah menaik permen. Ayo, Abu Lahab jadi pamannya kanjeng Nabi. Kira-kira pernah nggak Abu Lahab menaik buah satu, permen satu? Ya mesti pernah. Oh buktinya Nabi lahir saja
budaknya Abu Lahab langsung dimerdekakan. Berarti perjalanan sebelum 40 tahun Kanjeng Nabi dia pernah mengkonsumsi nafkah dari Abu Lahab. Apa meneh awake dhewe kerjane ngomong. Sing ngomong haram itu dolane kurang pokoknya yang dunia yang paling angel dinasihati orang telu siji orang jatuh cinta, orang nomor 2 Fir'aun, nomor 3 pendukung capres goblok. Kok Fir'aun menang weh? Biasa. Karena tidak nyebut nama. Kan yang tak sebut capres kono. Oh ya, gue nggak usah terprovokasi kayak kemarin ada pertanyaan begini. Saya kerja di bank, katanya kerja di bank itu bunga haram, riba dan sebagainya. Saya keluar dari bank, gara-gara saya keluar dari bank saya nggak bisa menafkahi anak dan istri saya. Wih goblok. Sekarang mana ada jenengan kalau mengatakan uang bank itu haram? Bagaimana kamu transaksi ngirim uang anak dan suamimu di rumah? Kan berarti semua produk bank itu haram termasuk uang karena uang itu produknya bank. Berarti kalau kamu jual beli jangan pakai uang tapi barter. Aku duit baju, duit sempak ditukar. Itu barter. Sekarang begini loh, kalau riba itu mesti haram. Itu kita sepakat ya, riba itu pasti haram. Tapi apakah bunga bank itu riba? Itu ulama berbeda pendapat. Karena hari ini hampir nggak mungkin transaksi kita itu lepas dari perbankan. Artinya apa? Dari sudut itu berarti perbankan itu boleh untuk mempermudah transaksi, ngirim anak, ngirim bujuk, dan lain sebagainya. Ojo gampang mengharamkan. Tak ono capres memenuhi hasil goblok. Siapa yang melarang utang? Boleh. Orang hutang yang menghutang itu mulia, tapi yang hutang biasanya bajingan gitu loh. Ketika ada orang berhutang, itu dua kemungkinan. Kalau kamu kasih uang, kamu akan kehilangan uang. Kalau kamu tidak kasih, akan kehilangan teman. Ayo, betul. Saya ulangi, rekaman. Berarti mau merokoknya salah kabeh, mau merokok ini loh. Orang mau merokok ini. Ini. Ini ada kaitannya kalau kuwi, ini ngaji. Ini salah. Masa merokok ini. Saya ulangi. Kalau soal hutang, perhutangan itu termasuk yang diatur oleh Islam. Yang menghutang ini mulia, tapi yang hutang kadang-kadang bajingan. Maka begitu ada orang berhutang, ketika kamu kasih atau tidak kasih ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau kamu kasih kamu berpotensi kehilangan uang. Kalau tidak kamu kasih kamu berpotensi kehilangan uang. Soalnya biasanya orang diutangi jadi merengut, tapi kuwi luwih apik menurut saya daripada kamu kehilangan dua-duanya. Siapa itu? Ngutangi duit, akhirnya rawan raiso bayar, orang wani nyedak, sing ngutang minggat. Ada yang seperti itu? Ada. Oh iya kok. Jangan guyu. Ireng. Tapi yang ada kali rambut muncul gitu. Nah ya, sampai jam berapa kita? Oh masih lama. Jam 1. Oh jam 1. Kalau sampai jam 2 yang sesi kedua bagaimana? Oh ini makanya 2 mulu sih.
Terus saya mau bertanya, saya mau alaf, alhamdulillah. Saya mau bertanya, iya Bang Pindo Indonesia. Keluarga saya yang di Medan semuanya Kristen. Terus ayah saya sudah meninggal. Yang jadi pertanyaan saya, bolehkah saya mendoakan ayah saya yang sudah meninggal? Mendoakan orang tua yang masih hidup dalam konteks agama boleh, yang masih hidup. Ya Allah, bapak saya Kristen, tolong kasih dia hidayah, Allah boleh. Tapi kalau dia sudah meninggal, kamu tahlilan untuk bapak kamu yang Kristen tidak akan sampai. Contoh begini, HP saya ini umpamanya Telkomsel, Bu Nuris kirim pulsa Indosat, itu orang bakal nyampe. XL ya karo XL, Telkomsel Indosat. Uang Telkomsel saja Bu Nuris kirim saja itu belum tentu bisa masuk. Kenapa? Karena nggak dibayar. Pertanyaan sebelumnya itu orang nggak ditakdirin akhirat mau. Bau angin itu jadi enak karena kayak dibakar. Oh, masak wes. Rasa apa sih? Yang itu ya. Jadi kalau bapaknya Kristen kamu mendoakan. Kalau kamu berharap doa kamu memperingan, bapak kamu dikubur jelas nggak bisa. Karena beda kamu dong servernya. Anak nerimanya bagaimana gitu? Wah, agamanya beda. Tapi kalau masih hidup kamu doakan bapak panjang umur, bisa doakan berdaya itu boleh. Tapi kalau sudah mati urusannya masih. Kecuali kamu bilang bapak kamu Islam, itu saudara baru sendiri. Oh, mau kasih? Mana kasih? Kasih. Kita wangi. Katanya punya orang kasih. Oh, kalau itu aurat kasih.